Halo pemirsa Suara Jakarta, kembali lagi bersama saya Gesmi Sitanggang. Dan pemirsa, berikut kami akan hadirkan tayangan yang berjudul Pulihkan Dunia yang akan dibawakan oleh artis-artis Indonesia. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dinilai cukup berhasil karena hal ini menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Namun kini ada masalah baru lagi karena sejumlah warga ibu kota sudah sempat kembali ke kampung halaman, namun wacananya lagi sekarang akan dibatasi. Bagi mereka yang akan kembali ke ibu kota akan dibatasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi ini dan untuk mengetahui bagaimana pergub ini direalisasikan, saat ini kami sudah terhubung dengan Yayat Supriyatna dan juga Justin Adrian. Halo Pak Yayat, Bang Justin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Saya ke Pak Yayat dulu terlebih dahulu. Kita akan bahas hari ini tentang Pergub nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan keluar masuk DKI Jakarta. Nah, Pak Yayat dulu nih, pendapatnya bagaimana nih Pak Yayat tentang Pergub ini? Ini memang upaya yang bisa dikatakan penegasan secara aspek hukum. Karena selama ini kan upaya pencegahan mudik secara lokal itu bagi petugas di lapangan mengalami kesulitan apa dasar hukum untuk melakukan pembatasan pergerakan. Ini memberikan suatu penegasan, ada persoalan sanksi hukum yang menjadi sebuah beban bagi siapapun yang melanggar. Tetapi persoalan yang kita hadapi sekarang ini bukan mengelola hanya wilayah Jakartanya saja, tapi sudah Jabodetabek. Karena apa? Jabodetabek itu udah kesatuan fungsional gitu, secara ekonomi. Jadi bisa dikatakan orang berkantor di Jakarta, tapi rumahnya di pinggiran Jakarta. Dan ini mengakibatkan bangkitan mobilitas. Dan yang kedua yang menarik lagi dari Pergub ini, apakah Pergub ini mampu tidak membentuk sebuah ketaatan dan disiplin baru, karena ada sanksi di dalamnya. Nah, kalau misalnya Pergub ini dalam prakteknya tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan, berarti ada persoalan mendasar di situ. Mengapa ketika sudah diberlakukan PSBB tahap 2 ini yang akan berakhir tanggal 18, kemudian juga
ada pergub tentang pelarangan keluar masuk Jakarta ini, itu ternyata tidak mampu meredam pola pergerakan atau mudik yang terjadi di dalam wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini memang akan berhadapan dengan satu realitas, bagaimana aturan secara struktur, aturan itu kan struktur, dalam bentuk aturan, kebijakan, pedoman yang membentuk perilaku, akan berhadapan dengan persoalan kultural. Apa itu kultural? Ya budaya, keyakinan, agama, kepercayaan yang membentuk menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini pertanyaannya nanti, implementasi dari kebijakan pergub tentang pengaturan keluar masuk ini akan berhadapan dengan satu kebiasaan, satu nilai-nilai budaya yang dikhususkan terkait dengan mudik di dalam lingkup wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi sekali lagi saya mengatakan ada baiknya pergub ini perlu juga disosialisasikan ke wilayah sekitarnya dengan konteks yang terkait dengan Jakarta sehingga ada efektivitas. Sehingga mau tidak mau pemerintah daerah yang ada di sekitar Jakarta pun menunjukkan pola kerjasama yang sama. Karena kita akui selama ini kalau mudik itu bisa dilakukan mengontrol pada aspek kendaraan pribadi, tetapi kalau menyangkut transportasi massal seperti kasus KRL sekarang itu ternyata memang agak susah diterapkan karena banyak prosedur administratif yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Baik, saya sudah menangkap Pak Yayat ini. Pak Yayat mengatakan bahwa dengan kata lain saya bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya pergub ini tampak menjadi adanya celah seperti itu. Karena seperti terlihat ada dilema ya dan kurangnya sosialisasi dan antara apakah memang ini masyarakat harus tetap di rumah aja untuk dengan peraturan yang ketat, apakah diperbolehkan. Itu masih sangat ini terlihat simpang siur seperti itu ya Pak Yayat ya. Nah kalau Bang Justin sendiri menanggapinya bagaimana Bang Justin dengan Pergub nomor 47 tahun 2020 ini? Ya, pertama-tama saya sepakat dengan tadi yang dikatakan bahwa semestinya PSBB ini tidak hanya diberlakukan pada di Jakarta saja, akan tapi dengan berkolaborasi dengan kota-kota sekitarnya. Karena memang Jakarta ini menjadi tempat pergerakan perekonomian yang banyak orang-orang di daerah pinggirnya seperti Depok, Bogor dan lain sebagainya, mereka mencari nafkah di DKI Jakarta. Akan tapi masalah pergub ini saya kira akan terlalu sulit untuk diberlakukan karena kita harus akui bahwa banyak dari masyarakat kita yang memang tidak memiliki budaya atau karakter patuh hukum. Dari yang ada sanksinya sekalipun, buang sampah sembarangan, kendaraan yang melawan arus dan lain sebagainya, hal biasa untuk dilanggar oleh masyarakat. Jadi saya agak ragu sekalipun diterapkan sanksi ini akan bisa berlaku efektif, ditambah lagi dengan densitas populasi DKI Jakarta yang mencapai 10 juta orang. Saya yakin aparatur penegak hukumnya juga tidak akan memadai juga. Dan saya kira dengan kepemimpinan Pak Anies Baswedan yang selama ini saya tidak melihat upaya-upaya bagi Pak Gubernur untuk menegakkan aturan juga, contohnya dengan PKL diizinkan di trotoar dan lain sebagainya, ini sedikit banyak berkontribusi pada keacuhan kalangan masyarakat tertentu terhadap peraturan yang berlaku. Jadi saya pikir kalaupun mau dibatasi ini hanya menjadi retorika belaka. Akan terlalu sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat karena penegakannya sendiri selama ini tidak pernah diupayakan untuk berlaku secara efektif. Tadi saya sudah berikan contohnya dalam masalah lalu lintas, dalam masalah sampah, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir sulit. Baik, dengan kata lain berarti dengan adanya peraturan ini, semakin banyak peraturan justru memang ini akan membuat masyarakat bingung seperti itu ya Bang Justin. Karena dibuat peraturan tapi tetap saja kalau kita lihat tidak ada yang cukup efektif dengan ini. Tetap masyarakat kita lihat sangat longgar sekali dan sejauh ini juga hanya himbauan-himbauan saja. Sanksi pun sampai sekarang saya masih belum mendapati di lapangan ada sanksi yang sangat tegas seperti itu ya. Iya, makanya diperlukan karakter yang kuat. Karakter yang kuat dan wibawa dari seorang pemimpin daerah, seorang gubernur dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Cuma kalau misalnya gubernurnya juga terhadap peraturan yang sudah berlaku efektif, dia juga bahkan seperti mengakomodir untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya PKL di trotoar dan lain sebagainya, saya pikir sulit.
Kalau Pak Yayat sendiri bagaimana melihatnya? Seberapa besar Pak Yayat melihat celah pelanggaran-pelanggaran yang dengan adanya Pergub ini, Pak? Ya, pertama begini, kalau kita melihat sebuah aturan, sifat aturan itu dua. Dia menjadi constraint atau menjadi enabler. Constraint itu artinya begini, kalau aturan itu terlalu mengekang, mengatur terlalu ketat, membatasi, kemudian membelenggu, orang itu cenderung mencari celah untuk membuat aturan sendiri gitu. Artinya begini, you stay at home, kamu tinggal di rumah, kamu dapat sembako, tapi tidak punya penghasilan lain. Jadi ketika terlalu dibatasi, tanpa ada katakanlah pemberdayaan, tanpa ada insentif, walaupun katanya ada bantuan, mungkin tidak semua orang dapat bantuan. Itulah yang menyebabkan akhirnya orang keluar mencari aturannya sendiri. Jadi sekarang banyak orang, walaupun ada PSBB, orang tetap berbelanja secara lebih agak sedikit terbuka di Tanah Abang misalnya kan, jalan-jalan tetap ramai gitu kan. Pertanyaannya mengapa berani melanggar aturan? Karena mungkin selama ini aturan itu terlalu banyak aturan-aturan yang mengekang tanpa memberikan celah buat mereka untuk bergerak, untuk mencukupi hidupnya. Enablernya kurang. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan juga, kelemahan dari aturan kita selama ini adalah aturannya gampang dibuat, tapi instrumen untuk membangun implementasi dari aturan itu lemah. Contohnya aja gini, bagaimana petugas-petugas di lapangan ketika menegakkan aturan itu tidak dalam posisi andilau ya, antara dilema dan kegalauan gitu. Ya, mau menegakkan sanksi juga dia, karena begitu dikasih denda, waduh Pak, saya nggak punya uang, saya nggak punya penghasilan gitu kan, ya udahlah disuruh nyapu jalan gitu kan, atau disuruh push up aja. Nah, kedua, aturan ini kan harus tegas juga. Apakah aturan dalam konteks Perda misalnya, atau aturan dalam konteks aturan lalu lintas? Bagi pihak kepolisian jelas, kalau aturan berdasarkan undang-undang transportasi ada sanksi hukum, ditilang, ada denda dan sebagainya. Tapi kalau sifatnya Perda, masih ada ruang negosiasi. Ada denda rupiah atau kerja sosial. Akhirnya apa? Aturan-aturan itu lebih banyak dinegosiasikan, tawar-menawar. Nah, pertanyaan itu kan jadi dilema kan? Ketika orang tiba-tiba, Pak minta maaf saya lupa pakai masker nih, telat, mohon dimaafkan. Akhirnya dimaafkan. Akhirnya orang yakin bahwa aturan tersebut bisa dinegosiasikan. Nah, kembali tadi pertanyaan sama Mas Justin tadi mengatakan, ketegasan baik pimpinan sampai di level pelaksana di lapangan itu akan membuat kewibawaan. Banyak aturan-aturan tiap hari orang tiap hari dengar aturan baru, aturan baru. Tapi bagaimana aturan ini punya kewibawaan dari petugasnya, dari pelaksanaannya. Karena saya sendiri sangat kasihan dengan mereka yang petugas di lapangan. Itu kan kalau hampir setiap hari itu kayak seperti kena irama dangdut itu, antara tahan mana dan mana tahan di lapangan. Ya kan? Jadi otomatis ketika panas, mengawasi orang, ada rasa frustasi, masyarakat yang membandel. Karena masyarakat itu kadang-kadang selama aturan masih bisa dinegosiasikan, masih ada celah untuk melawan dari aturan itu.